Banjir bandang. Banjir bandang Pak Lurah. Tolong disegerakan ini, rakyatnya ini. Tolong dihubungi BPD. Allah. Akbar. Ya. Hati-hati. Ini barusan, Masya Allah. Banyuwangi setelah 3 hari terendam banjir, sampah dan alih fungsi lahan kian memperparah. Warga Banyuwangi yang tinggal di bantaran Sungai Kalilo harus menderita akibat rumahnya terendam banjir selama 3 hari berturut-turut, sejak Jumat hingga Minggu, tanggal 10 Desember tahun 2023. Ketinggian banjir beragam, mulai dari 70 cm sampai 1 meter lebih. Banjir ini terjadi setelah hujan mengguyur kawasan itu berhari-hari sejak beberapa hari belakangan ini. Intensitas hujan yang membuat debit air sungai meninggi. Di sisi lain, kondisi sungai juga kini tidak lagi normal. Menurut General Manager Ijen Geopark Banyuwangi, Abdillah Baraas, banjir adalah siklus alamiah dari alam. Hal itu tidak dapat terelakkan. Secara alami siklus terjadi dalam kurun waktu puluhan hingga ratusan tahun. Namun peranan manusia mempercepat siklus tersebut. Seperti di Banyuwangi, yang saat ini siklusnya kian memendek. Dalam waktu setahun, banjir bisa sampai 2 kali terjadi. Menurut Abdillah, sungai sebagai jalur lintasan air pasti mengalami pendangkalan. Air yang mengalir dari gunung pasti membawa material sehingga membuat dangkal secara alami. Banjir datang untuk menormalisasi sungai yang dangkal agar dalam kembali. Endapan tersebar di bantaran yang implikasinya membuat tanahnya subur, akhirnya banyak tegakan pohon tinggi, kalau sekarang jadi rumah-rumah. Akan tetapi, keteledoran manusia mempercepat siklus tersebut. Seperti alih fungsi lahan, membuang sampah dan masifnya pendirian bangunan di daerah resapan yang tidak memperhatikan konsep arsitektur konservatif. Abdillah menambahkan, Banyuwangi memiliki topografi wilayah yang kompleks. Memiliki deretan gunung di sebelah barat dan laut di sisi timurnya. Berdasarkan letaknya, titik banjir terparah di wilayah kota Banyuwangi salah satunya berada di bantaran Sungai Kalilo. Sungai itu menjadi salah satu jalur lintasan yang mengalirkan air dari gunung menuju ke laut. Permasalahannya, kata Abdillah, berada di titik hulu di mana di wilayah itu telah terjadi perombakan secara masif. Hal itu dapat dilihat di daerah Gantasan, lereng Ijen, lereng Gunung Ranti, lereng Gunung Merapi. Di wilayah itu tanaman tinggi dan bertekstur keras diganti dengan tanaman semusim. Padahal, kata dia, akar-akar pohon tinggi bertekstur keras berperan besar dalam menjaga kekuatan tanah. Sementara daunnya berfungsi menjadi kanopi. Memecah bulir-bulir hujan menjadi partikel lebih kecil. Kemudian mempermudah laju serapan air ke tanah. Selain itu, pendirian bangunan secara masif adalah penyebabnya. Sebagai daerah pariwisata, Banyuwangi tentu menjadi buruan para investor. Hal ini karena daerah ini memiliki lokasi strategis untuk pengembangan usaha di bidang industri pariwisata. Apalagi wisata berbasis semi alam saat ini menjadi tren yang paling banyak diminati. Berbicara wisata alam, Banyuwangi adalah gudangnya. Bahkan kini, kafe, resto ataupun penginapan yang menjual latar pemandangan alam menjamur di bumi Belambangan ini. Terbukti banyak sekali, kafe, resto dan homestay yang mendirikan bangunan di bantaran sungai dan di lereng terjal. Dapat dilihat di daerah licin, Gelagah, Kemiren yang notabene berdekatan dengan sungai, tegasnya. Menjadi daya tarik yang menguntungkan memang akan, tetapi justru dari situlah masalah muncul. Pengabaian terhadap lingkungan dalam perencanaan pembangunan yang justru berimbas buruk bagi kelangsungan hidup masyarakat. Harusnya, lanjut Abdillah, yang perlu diperhatikan adalah dengan mengedepankan konsep arsitektur konservasi. Artinya adalah tetap memperhatikan kondisi alam dan lingkungannya dengan cara tak mengubah bentang alamnya. Silakan dibangun, akan tetapi hubungan dengan alam diperhatikan. Misal dibuat dengan konsep U4 sehingga ada resapan air. Diterapkan proporsi 70% bangunan sedangkan 30%-nya adalah daerah resapan. Mempertahankan bentuk asli dan tidak mengubahnya secara ekstrim, katanya.